Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di depan Rumah Sakit Bella, tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bekasi. Dan area yang di pinggir jalan ini tadinya adalah trotoar, bahkan merupakan area yang tertutup beton yang sebenarnya di bagian bawahnya terdapat saluran air yang sudah tersumbat. Adapun pekerjaan yang berlangsung saat ini menggali kembali saluran tersebut, membuat saluran air menjadi lebih besar dan nantinya akan berdampak terhadap penanganan banjir yang ada di Kota Bekasi. Kawasan di Jalan Insinyur Haji Juanda hingga Pasar Baru merupakan salah satu urat nadi perekonomian dan mobilitas warga di Kota Bekasi. Namun seiring berjalannya waktu, kapasitas infrastruktur yang ada tidak lagi mampu mengimbangi dinamika kawasan Kota Bekasi yang ada di sepanjang Jalan Haji Juanda. Masalah banjir tahunan akibat saluran air tersumbat, saluran air menyempit, ditambah dengan sembrautnya tata letak para pedagang menjadi urgensi utama yang harus segera ditangani oleh pemerintah Kota Bekasi. Nah, Pemkot Bekasi mengambil langkah-langkah tegas untuk melakukan penataan kawasan di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda. Baik, ini adalah salah satu contoh dari bagian trotoar di pinggir jalan yang sebenarnya tadinya ada saluran air. Namun akhirnya ditutup total dan dibeton. Nah, hal-hal tersebutlah yang mengakibatkan dampak-dampak banjir yang berada di kawasan ini. Satu lagi yang kita lihat, di sini ada pagar sebenarnya di kawasan pinggir ke arah pasar. Namun pagar tersebut sudah hilang, kita tidak tahu besinya kemana, sedangkannya pasar berubah menjadi seperti ini. Area Jalan Insinyur Haji Juanda yang tadinya rapi, kemudian arus lalu lintas lancar dan teratur, saat ini yang kita lihat sangat sembraut. Aspalnya juga kalau kita perhatikan banyak yang rusak, banyak yang tambal sulam, sampah di mana-mana. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Kalau kita bandingkan antara pasar tradisional dengan pasar swasta, memang cukup jauh cara pengelolaannya, kebersihannya, serta kedisiplinan dari para pedagang. Nah, Bekasi sendiri akhirnya mengambil langkah tegas melalui proyek komprehensif yang memadukan normalisasi saluran air menggunakan sistem beton UDITCH itu lebih cepat, merelokasi para pedagang kaki lima, serta manajemen pengendalian sampah. Ini sangat penting karena kalau kita lewat di depan Pasar Baru Bekasi di Jalan Insinyur Haji Juanda yang ke arah Transmart misalnya, KFC dan lainnya, itu kita harus melewati tumpukan-tumpukan sampah. Nah, Wali Kota Bekasi sendiri telah mencanangkan dan mulai melakukan pekerjaan penataan kawasan di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda. Yang kita perhatikan saat ini baru dari arah depan Rumah Sakit Bella sampai ke arah pasar. Nah, di sana itu ada pedagang-pedagang sebenarnya berada di pinggir jalan. Pemkot Bekasi langsung melakukan relokasi terhadap para pedagang tersebut dan memang sempat ada protes bahwasannya mereka tentu para pedagang tidak mendapatkan pembeli misal seperti itu. Namun para pedagang ini sebenarnya direlokasi ke dalam pasar yang seharusnya itulah tempat berjualan. Sama halnya dengan jalan yang kita lewati tadi, ini kalau misalnya musim hujan, kemudian air tumpah ke jalanan karena tidak sanggup lagi saluran airnya yang mungkin sudah tersumbat sama sekali untuk menampung, maka jalan akan becek dan mudah rusak. Itu yang terjadi sehingga jalan yang ada di depan pasar infrastrukturnya banyak yang sudah aspalnya terbongkar, kemudian ada lubang di mana-mana seperti itu. Sistem drainasenya benar-benar buruk Jadi mudah-mudahan dengan adanya pekerjaan-pekerjaan penataan di kawasan ini semoga dalam waktu 3-4 bulan selesai dan yang kita lihat saat ini dapat menjadi lebih baik kembali. Ini dikarenakan sampah yang berserakan, jadi truk sampah itu harus berhenti cukup lama, akhirnya harus menaikkan sampah ke dalam truk dan membawanya keluar. Pada saat sampahnya di loading, maka dibutuhkan
waktu dan tempat ya, sehingga kendaraan-kendaraan tidak lagi bisa melewati jalur tersebut dan berbagi jalur dengan jalan yang ada di sebelahnya. Baik, ini di depan Ramayana ataupun juga di depan KFC sudah dibongkar. Yang kita lihat sebelumnya itu adalah ada trotoar yang tertutup ya, bahkan sudah ada yang di beton permanen juga. Nanti kita akan bandingkan di bagian tengah video, ada video sebelum dan saat ini ya. Dan kalau yang benar-benar saat dibongkar, ini belum ada di image-nya Google. Ini adalah para pekerja yang beristirahat di depan Diego. Lebar dari saluran air yang sedang dibangun saat ini ya, kalau kita perhatikan dari 1,5 mungkin sampai ke 2 meter, dibandingkan dengan saluran yang lama itu sekitar 50 cm, dan itu juga sudah banyak yang tersumbat. Adapun dampak dari tersumbatnya saluran-saluran air di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda, yang pertama adalah banjir dan genangan kronis. Setiap kali hujan deras, air meluap ke jalan raya karena volume drainasenya tidak memadai, melumpuhkan arus lalu lintas tentunya dari stasiun hingga ke arah Pasar Baru. Kemudian yang kedua adalah tentu para pedagang yang ada di depannya. Ya, para pembelinya akhirnya berkurang. Yang ketiga, kerusakan jalan. Yang keempat, sumbatan sedimen dan banyaknya sampah. Yang kelima, terakhir adalah masalah kesehatan. Baik, dari image Google di sini kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana kondisi dari Jalan Insinyur Haji Juanda dari tahun ke tahun, karena kita ingin lihat trotoar-trotoar ini sebenarnya ada saluran airnya atau tidak, atau sudah dibeton secara keseluruhan, atau masih ada bagian atasnya yang bisa dibuka. Menjelang Rumah Sakit Bella dari arah stasiun Bekasi ya, di sini kita melihat trotoar yang sebenarnya ada bagian manhole-nya ataupun kotak-kotak beton yang masih bisa dibuka. Namun pada saat dibuka itu sudah banyak tersumbat, sudah banyak tanah di bagian dalam. Jadi walaupun ada saluran, akhirnya tidak begitu berfungsi mengingat saluran tersebut tidak dapat lagi menampung air. Nah, di pojokan Rumah Sakit Bella kita bisa lihat di sini ada bagian kotak yang bisa dibuka. Ya, namun kalau kita lihat bentuknya, itu kotaknya sudah lama tidak bisa dibuka, dan ini di bulan Juli tahun 2015. Banyak yang jual beli emas loh di sini ya, di pinggir jalan. Nah, di depan dari toko-toko ataupun ruko-ruko yang ada di sini pun itu sudah banyak yang diaspal, bahkan selain di beton, ini di beton contohnya, dan ada kotaknya juga. Sebenarnya untuk trotoar yang lama itu tidak dibeton keseluruhan, tetapi memang bagian atasnya semuanya itu bisa dibuka. Ini contoh lagi 2015 bulan Agustus, tinggal sedikit saja kotaknya. Kemudian di bulan Desember, Mei, ini 2025 habis semua ya, dijadikan trotoar. Ini juga habis. Tidak ada tali-tali air ataupun kisi-kisi air yang kita lihat di bagian pinggir. Oh, ada satu ya. Namun banyak yang tertutup ya. Kemudian di depan Ramayana. Nah, harusnya seperti ini ya di depan Ramayana. Jadi kotak-kotak untuk trotoar termasuk yang di bawah jual beli emas ini, itu adalah beton-beton penutup yang bisa diangkat ya. Jadi kalau misalnya saluran airnya ingin dibersihkan, maka dapat diangkat bagian kotak-kotaknya dan bisa digali ataupun dikeruk. Nah, di depan Ramayana ini tahun 2025 sendiri kita lihat saluran airnya adalah seperti ini, kecil ya. Itu kemungkinan hanya 50 sampai 60 cm saja. Kemudian kita akan lanjut. 2015 ini masih banyak kotak-kotak penutupnya. Jadi diganti dengan beton permanen yang sulit untuk dibuka, sehingga pada saat sudah menumpuk di bagian bawah benar-benar susah untuk dikeruk. Makanya pemerintah Kota Bekasi akhirnya menggali total dari saluran yang pernah ada. Nih, contohnya sudah jadi beton permanen hilang di depan toko Mitra Jaya.
2013. Oke, ini kita lihat ya, masih banyak beton-beton penutup yang bisa dibuka walaupun sudah dihuni oleh para pedagang kacamata dan pedagang lainnya. Sebenarnya ini adalah trotoar yang memang tidak boleh berdagang di area tersebut karena pejalan kaki akhirnya berjalan di area kendaraan bermotor ya, dan tidak mendapatkan haknya. Di seberang kita lihat juga banyak ya, itu lapak-lapak yang terbuat dari batang-batang bambu. Kita lanjut lagi. Sama dikuasai oleh para pedagang ya di bagian pinggir di sini. Nah, apakah ada secara berkala mungkin dari Satpol PP atau pemerintah Kota Bekasi melakukan pemantauan? Mungkin teman-teman yang ada di sekitar kawasan Pasar Baru yang bisa menjawabnya. Ini contohnya lagi. Ini juga cukup banyak yang beli emas, jual beli emas. Jual beli emasnya ini bukan di toko ya, tapi memang di pinggir jalan saja seperti itu. Lanjut ke arah pasar. Adanya para pedagang ini membuat jalan menjadi sempit, tapi paling tidak ya kalau di tahun 2013 tidak ada sampah yang dibuang di tengah jalan sehingga menumpuk dan tidak juga dijadikan lapangan ataupun area parkir. Ini full akhirnya di beton yang sebelumnya ada ini ada kisi-kisi, ada bagian atas dari beton-beton saluran yang bisa diangkat. Di sini pedagangnya lebih rapi 2013 walaupun memakan trotoar untuk berjualan dan dipagar, tetapi tidak menggunakan jalan dan tidak membuang sampah ke tengah jalan sehingga menjadi gunung. Dan kita tidak melihat hanya di kawasan ini saja ya, di beberapa pasar juga sama. Mungkin bisa mencontoh bagaimana pasar-pasar swasta yang mereka melakukan pengontrolan terhadap pedagang, kemudian sampah. Ya, bagaimana mereka mengkondisikan tempat-tempat sampah, tempat pembuangan, dan misal kalau ada yang melanggar, maka ada penindakan. Baik, kita akan lihat ternyata pagar ini hilang di tahun berapa? 2015 masih ada pagar, tapi yang berjualan sudah mulai keluar ya. Kemudian di 2000, oke ini selain di luar pagar ada juga yang parkir. Oh ini Satpol PP di Desember 2018. Jika memang para pedagang kurang lahan di bagian dalam pasar ya mungkin bisa pemerintah kota ya, bekerja sama mungkin dengan pemerintah provinsi untuk mencari solusi. Tapi kalau misalnya ada lahan di dalam pasar dan para pedagangnya keluar, berarti memang tidak mematuhi aturan dari pemerintah untuk area berdagang. Tadi kalau kita perhatikan untuk pagarnya hilang di tahun 2015 sampai 2017. Kemungkinan di 2016 ya. Kemudian pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan yang ini nih, ini tahun 2023, bahkan juga 2025, 2026 sama ya. Itu sampai ke tengah jalan dan untuk akses jalan pun menjadi tersumbat ya, ditambah lagi sampah. 2013 sama, di depan pasar ini juga ada yang berjualan, tapi jualannya lebih ke buah-buahan ya. Kalau kita lihat yang sekarang itu sayur-sayuran, habis sayurnya dibuang di area pinggir dan akhirnya menumpuk di pinggir sampai ke tengah jalan, lalu datanglah truk-truk ya mengambil sampah tersebut. Nah ini di bagian pinggir sampahnya, nanas yang dipotong tahun 2013. Saluran airnya kurang lebih seperti ini, masih bisa diangkat ya, masih bisa digali. Lanjut ke arah ujung jalan. Ini para pedagangnya. Angkutan kota ini sama saja ya. Kalau kita lihat di 2013, 2015, 2020, 2025 sama ya. Jadi memang kebiasaan ngetem keluar dari terminal Bekasi
lalu menunggu penumpang di situ. Mungkin yang dari pasar ingin langsung naik ya, kurang lebih seperti itu. Walaupun sebenarnya udah naik di angkotnya, nanti dia akan gas sedikit, lalu rem lagi, nunggu penumpang lainnya. Biasanya seperti itu. Baik, kita mulai pemantauan untuk penggalian dari arah Migacoan menuju ke arah Pasar Baru dan lewat di perempatan yang ke kiri ke Nonon Sontani yang juga dalam tahap penyelesaian dari pembuatan akses jalan baru di pinggir saluran irigasi Rawabaru, dan itu terhenti. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan, dapat perhatian dari Pak Gubernur karena itu sangat penting. Lalu kita akan lanjutkan dari situ menuju ke arah Pasar Baru di depan Rumah Sakit Bella. Nah, di sini di bagian pinggir di area trotoar yang juga sudah mulai hancur ya, kita lihat. Kita lewatin Bapak ini, Pak Pol PP. Oh, saya kira Bapak mau nyebrang, Pak. Mau nyebrang ini, Pak. Ternyata Bapak ini Oke, ternyata dia di belakang. Kita lihat dari spion. Memang menyeberang, tetapi tidak pada saat di depan kita tadi. Sama halnya juga banyak bagian depan dari toko-toko yang sudah menjadi beton full ya, penuh dalam hal ini. Jadi tadinya adalah trotoar yang bagian penutupnya bisa diangkat, saat ini tidak lagi, jadi akhirnya sulit untuk dibersihkan. Ini trotoarnya naik turun. Kita sudah sampai di depan traffic light, ini Rumah Sakit Bella di bagian depan. Apakah pekerjaan galian akan diteruskan ke arah stasiun? Nanti kita akan tunggu bersama.
pasar tradisional itu kotor ya. Sampahnya dibuang di mana-mana gitu, seperti melepaskan saja sampahnya nanti pasti akan diambil oleh kendaraan yang akan memungut sampah atau membawa sampahnya. Ini macet karena adanya akses masuk ke pasar di ujung Jalan Nonon Sentani.